Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Doa mulai. Selesai. Ya, sebelum Ibu absen, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ada teman kalian yang tidak berangkat? Kuat. Oh, kuat gak berangkat. Kenapa? Tidak tahu, Bu. Oh, baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rizky Maulida, Hadir, Bu. Retno Yulianti, Hadir, Bu. Kuat, Isin, terus Supriyanto, Hadir. Zola Andi, Hadir, Bu. Muhammad Nailul Irsyad, Hadir. Fitria. Hadir, Bu. Ya, berarti yang tidak berangkat hari ini hanya Mas Kuat ya. Ya, seperti pembelajaran Ibu yang lalu tentang materi yang sebelumnya, pasti kalian sudah tahu aturannya dalam pembelajaran Ibu. Ya, berarti kalian sudah menyiapkan materinya ya. Ya, jadi silahkan buka buku materi yang kalian punya atau kalian bisa buka di internet. Kita akan belajar di KD 3.20 ya. Nah, seperti yang Ibu katakan minggu lalu bahwa kita akan belajar tentang buku fiksi. Nah, dari sumber yang sudah kalian cari, maupun itu dari buku atau dari internet, apa sih yang dimaksud dengan buku fiksi? Belum tahu. Belum tahu. Ya, silakan bisa dibaca di buku paket sudah ada. Jadi, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita hayalan. Nah, bukunya itu berisi cerita hayalan atau imajinasi. Nah, apa sih perbedaannya antara buku fiksi dengan buku non fiksi? Kalau buku fiksi kan berisi cerita hayalan atau imajinasi, sedangkan buku non fiksi itu kebalikannya. Berarti di dalam buku non fiksi itu berisi tentang cerita yang nyata atau fakta seperti itu. Nah, kemudian di dalam buku fiksi itu ada apa lagi tadi? Setelah kalian baca sumbernya, ada unsur-unsur ya, betul sekali. Unsur-unsurnya ada berapa? Banyak, ya ada banyak, pinter ya. Yang pertama, unsurnya ada cover buku. Kemudian ada apa lagi setelah cover buku? Ada judul, pinter. Setelah itu ada judul, terus apa lagi? Isi. Kemudian setelah isi, Alur. apa ya? Ayo, ada yang tahu enggak? Setelah isi, kalau di dalam buku fiksi itu berarti harus ada tema. Dan yang terakhir adalah alur cerita. Ya, berarti unsurnya ada berapa itu? 5. Iya, betul sekali, ada 5. Nah, setelah kita masuk ke dalam unsur buku fiksi, nanti di dalam KD 3.20 ini kita juga akan membandingkan antara buku fiksi dengan buku
kumpulan cerpen. Kumpulan puisi. Nah, atau bisa disebut dengan buku antologi puisi. Nah, buku antologi puisi itu jadi di dalamnya bisa terkumpul berbagai macam puisi, dari mulai puisi yang tentang agama, tentang sosial dan lain-lain, itu biasanya terkumpul dalam satu buku. Nah, itu namanya buku antologi puisi. Nah, di sini Ibu punya salah satu contoh buku fiksi. Nah, ini karyanya Terelie. Nah, ini bestseller sekali ya bukunya. Dan karya-karyanya Terelie itu juga sudah terkenal dan biasanya menjadi bestseller bukunya itu. Nah, di sini Ibu punya media agar kalian nantinya lebih mudah dalam memahami apa itu tentang buku fiksi dan unsur-unsurnya. Di sini Ibu punya buku juga. Nah, ini bentuknya seperti buku ya, buku. Nah, di dalamnya itu ada seperti ini. Nah, ini namanya buku dinding fiksi dan non-fiksi. Nah, sebelum itu nanti Ibu akan bagi kalian semua menjadi 4 kelompok. Karena Ibu punya buku seperti ini ada 4. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu buku fiksi dan non-fiksi. Nah, pembagian kelompoknya bagaimana? Biar mudah, nanti silakan berhitung dari 1 sampai 4. Kemudian diulang lagi seperti itu. Nanti yang hitungan 1 itu menjadi kelompok 1, yang hitung kedua kelompok 2, dan seterusnya sampai kelompok 4. Nah, di sini dalam media pembelajaran ini berisi cover-cover buku. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh buku fiksi maupun buku non-fiksi. Nah, kalian nanti harus bisa menentukan mana sih yang termasuk buku fiksi, mana yang termasuk buku non-fiksi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini cover-cover buku fiksi. Nanti kalian kelompokkan jenis kelompokkan menjadi apa itu yang termasuk buku fiksi maupun buku non fiksi. Silakan perwakilan kelompok nanti maju ke depan, kemudian Ibu akan kasih waktu kalian, karena ini hanya mengelompokkan antara buku fiksi maupun buku non fiksi. Jadi Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, silakan. Nih. Ya, setelah itu nanti kita akan berlatih membandingkan antara buku fiksi dan buku antologi puisi. Nah, bukunya buku yang mana? Nanti kalian coba cari buku di perpustakaan. Kalian kan tadi sudah tahu perbedaannya antara buku fiksi maupun buku non fiksi. Nah, nanti kalian pinjam buku fiksi dan buku antologi puisi di perpustakaan. Kemudian nanti kalian baca kedua buku tersebut. Kemudian apa sih pesan yang terkandung dalam kedua buku tersebut? Nah, nantinya kalian cari di buku fiksi pesannya apa, kemudian di buku kumpulan puisi itu juga pesannya apa, nanti ditulis di dalam kertas. Apabila hari ini pada pertemuan kali ini waktunya tidak cukup, nanti bisa
dilanjutkan di rumah dan dikumpulkan minggu yang akan datang. Ya, baik, waktunya tinggal sedikit ya. Jadi kesimpulannya apa sih yang kalian dapatkan setelah belajar tentang buku fiksi? Apa yuk kesimpulannya? Apa yang kalian dapat? Iya, betul sekali, kalian dapat memahami apa itu buku fiksi. Kemudian kalian bisa membedakan antara buku fiksi maupun non fiksi, dan juga kalian mengerti apa itu buku antologi puisi. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa minggu yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam